sertifikasi kompetensi untuk pengurus koperasi dan satu Kang Pupung untuk petugas analis pembiayaan. Nah, Alhamdulillah telah hadir di sini Pak Gustani, Kang Pupung, Bu Elsa, dan Kang Anuknya, Kang Anugrah Permana, ya Anugrah Permana. Kalau Bu Zaitun belum bergabung ini teh, Dia sedang sedang mau bergabung, Pak. bersiap-siap ya. Iya. Oh. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengantar terkait dengan sistem sertifikasi ini. Sebagaimana kita ketahui, eh, sistem sertifikasi ini eh, terselenggara atas beberapa pihak, yaitu pertama ada LDP, Lembaga Diklat Profesi, yang dalam hal ini diposisikan oleh Gapopsa. Lalu nanti ada LSP. LSP nanti ada pihak lembaga sertifikasi profesi yang akan menjalankan proses ujinya. Kemudian nanti ada proses uji itu sesungguhnya berada di bawah kontrolnya BNSP, ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, saya pikir kita bisa langsung masuk ke slide-nya, Kang Irfan. Mau silakan dibuka, Kang Irfan. Jadi sistem sertifikasi ini seperti apa sih? Kita akan melihatnya secara lebih sedikit lebih mendalam. Monggo silakan, Kang Irfan. Nah, sistem sertifikasi kompetensi di Indonesia ini paling tidak harus memperhatikan sejumlah eh, hal yang pada dasarnya akan menjadi acuan dalam proses sertifikasi itu sendiri. Pertama, dia harus menganut sistem ketelusuran sistem sertifikasi. Jadi nanti Bapak, Ibu yang mengikuti kegiatan ini akan mengisi sejumlah form yang disiapkan oleh LSP, dan itu nanti akan menjadi eh, eh, bahan untuk menelusuri semua data yang disiapkan dalam proses sistem sertifikasi ini, ya. Kemudian nanti skemanya seperti apa? Nah, kita nanti akan mengikuti skema untuk pengurus koperasi, dan nanti ada juga yang Kang Pupung untuk skema eh, petugas analis pembiayaan. Nah, lalu nanti juga ada sejumlah standar kompetensi kerja SKKNI yang akan menjadi acuan apa saja yang harus kita bisa lakukan untuk mendapat pengakuan sebagai orang yang kompeten dalam bidang sesuai dengan skema yang kita ikuti. Next, Kang Irfan. Nah, prinsip dasar pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja Indonesia pertama mempunyai prinsip terukur, ya, mengacu pada SKKNI, standar mempunyai standar internasional maupun standar khusus. Lalu yang kedua, objektif, artinya tidak terjadi konflik kepentingan. Pihak yang menyelenggarakan pelatihan dalam hal ini adalah Gakopsah, bertindak sebagai positioningnya sebagai LDP. Sementara pihak yang menguji adalah LSP. LSP ini mereka langsung mengacu sesuai dengan ketentuan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Jadi tidak terjadi konflik kepentingan antara pihak yang menyelenggarakan pelatihan dengan pihak yang melakukan uji atau asesor. Kemudian prinsip berikutnya adalah tertelusuri. Seluruh proses yang dalam pelaksanaan kegiatan ini akan terdokumentasi dan terkendali, dan hal ini akan dimonitor secara langsung oleh pihak dari LSP. Kemudian prinsip keberterimaan acceptable, artinya eh, para pihak ini, para pihak yang mengikuti proses ini, setelah melalui proses ini, semua dapat diterima oleh para pemangku kepentingan terkait, apakah itu pihak koperasi atau pihak regulator, dalam hal ini dinas koperasi atau pihak kementerian, sehingga eh, inilah yang dimaksud dengan prinsip acceptable. Kemudian ada juga prinsip akuntabel. Jadi setiap orang yang sudah memiliki sertifikat profesi ini harus dapat mempertanggungjawabkannya dan tanggung gugat. Artinya kalau pernah digugat, tapi yang penting
kita sudah melalui prosesnya. Selama proses itu dilakukan dengan benar, nanti ada prinsip ketertelusuran sehingga tidak harapkan tidak ada yang terjadi proses tanggung gugat di belakang hari. Tapi yang jelas, setiap pemegang sertifikasi kompetensi harus bisa mempertanggungjawabkan sertifikat kompetensi tersebut. Next, Kang Irfan. Nah, subsistem sertifikasi ada yang sifatnya wajib ya. Pemerintah boleh mewajibkan sertifikasi bila berkaitan dengan safety, keamanan, security, keselamatan, keamanan, dan mempunyai potensi perselisihan besar di masyarakat. Ya, jadi sertifikasi yang wajib itu misalnya ya model dokter kayak gitu itu kan wajib tersertifikasi ya. Kemudian ada juga yang sifatnya disarankan advisory. Biasanya diterapkan untuk mendorong penerapan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pengembangan SDM atau transisi menuju wajib. Ini sistem sertifikasi ada juga yang sifatnya advisory. Kalau di koperasi kita manajer itu wajib ya. Kalau manajer itu wajib. Sementara ini ya, kalau yang disarankan itu dan cenderung menjadi wajib itu adalah pengurus. Pengurus itu cenderung menjadi wajib, tapi hari ini statusnya masih disarankan. Artinya sebagai bahan pelengkap ketika teman-teman mengikuti uji kompetensi dan kelayakan menjadi pertimbangan untuk uji kompetensi dan kelayakan pengurus koperasi. Kemudian sukarela. Nah, sukarela ini artinya sangat bergantung dari manajemen koperasi itu sendiri. Bisa jadi terkait dengan teller atau mungkin juru buku atau tadi yang ikuti Kang Pupung ini misal petugas analis pembiayaan itu sifatnya sukarela. Cuman dia akan menjadi memperkaya pesertanya dengan keterampilan-keterampilan yang dapat mendukung kinerjanya untuk terus berkembang depan ke depannya, kira-kira seperti itu. Nah, coba kita lihat apa yang dimaksud dengan kompeten. Jadi kompeten itu adalah kemampuan yang dilandasi oleh pertama pengetahuan atau knowledge, kemudian keterampilan, skill, serta sikap kerja atau attitude untuk menyelesaikan satu rangkaian tugas atau pekerjaan. Jadi sekali lagi, kompeten itu didefinisikan sebagai kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, knowledge, keterampilan, skill, serta sikap kerja, attitude untuk menyelesaikan tugas atau satu rangkaian pekerjaan. Itu tadi knowledge, skill, dan attitude yang diperlukan oleh individu agar sukses menangani pekerjaan. Nah, kata kuncinya, balik dulu Kang Irfan. Key point-nya, knowledge itu adalah know why, mengetahui bagaimana. Skills itu bagaimana mengetahui bagaimana melakukan. Attitude itu bagaimana seharusnya sebuah mensikapi suatu kondisi. Next. Dimensi kompetensi itu ada yang namanya task skill, melaksanakan tugas individu. Ada juga yang disebut dengan task management skill, mengelola sejumlah tugas yang berbeda dalam satu pekerjaan. Kemudian ada contingency management skill, kemampuan merespon dan mengelola kejadian irregular dan masalah yang dihadapi. Kemudian job role atau environment skill, kemampuan menyesuaikan dengan tanggung jawab dan harapan lingkungan kerja. Nah, kalau kita lihat, jadi kompetensi ini adalah kombinasi antara skill, attitude, dan knowledge. Jadi ada task management, ada task skill, kemudian contingency management skill, serta job role environment skill. Nah, itu irisan dari skill, attitude, dan knowledge itulah yang disebut dengan kompetensi. Jadi standar kompetensi itu menggambarkan pengetahuan, keterampilan, maupun sikap yang disyaratkan dalam sebuah pekerjaan di industri. Dalam hal ini kita adalah di dunia koperasi. Kemudian ini dibuat oleh industri. Dalam hal ini kalau SKKN itu dibuat oleh untuk koperasi ini dibuat oleh sejumlah tokoh-tokoh yang dianggap berpengalaman, kompeten dalam bidang koperasi. Kemudian hal ini akan menjadi pedoman dasar pelatihan untuk menentukan kualifikasi maupun penilaian terhadap kompetensi seseorang. Kemudian merupakan pedoman bagi instruktur maupun evaluator terhadap penyelenggaraan dan penilaian pelatihan. Next.
Nah, ini struktur standar kompetensi seperti ini. Nanti ada yang namanya kode unit, judul unit, deskripsi unit, lalu ada nanti ada elemen kompetensi, nanti dan kriteria unjuk kerja. Nanti Bapak-bapak, Ibu sekalian bisa melihat hal ini secara rinci nanti dalam materi yang disampaikan lewat file materi yang disampaikan ya. Jadi kita paham eh, judul unit kode deskripsi unit dari struktur standar kompetensi yang harus dikuasai oleh eh, para asesi atau para peserta uji kompetensi ini. Oke, next. Nah, ini nanti Bapak Ibu sekalian dalam pelaksanaannya kita punya sejumlah skema dan karena ini adalah forum pembuktian akan kompetensi Bapak Ibu sekalian, biasanya untuk LSP yang kita bekerja sama dengan Gakopsa ini, mereka akan meminta contoh portofolio yang harus disiapkan untuk membuktikan bahwa Bapak Ibu adalah individu yang kompeten dalam menjalankan dalam skema yang diikuti, apakah itu skema pengurus maupun skema petugas analis pembiayaan. Pertama, unit kompetensinya adalah melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak lain di bidang usaha. Nah, ini ada sejumlah kompetensinya, lalu nanti bukti portofolio yang diharapkan adalah misalnya MOU kerjasama, misalnya Kang Anugrah pernah melakukan atau mengawal BMT Husnul Aulia melakukan kerjasama dengan katakanlah misalnya sebuah sekolah misalnya untuk pengembangan usaha, misalnya sekolah itu menitipkan simpanan atau apa ke koperasi Husnul Aulia, maka nanti bukti kompetensinya itu adalah MOU kerjasama. Lalu yang kedua, menyusun rencana strategis. Nah, rencana strategis ini sama-sama kita ketahui adalah sebuah rencana yang disusun dan menjadi dasar untuk penyusunan rencana kerja yang disampaikan oleh sebuah koperasi dalam setiap rapat anggota tahunan. Nah, untuk nomor dua ini, bukti portofolionya adalah dokumen renstra masing-masing koperasi. Jadi dokumen renstra itu biasanya bisa untuk dibuat untuk 3 atau 5 tahun sekali, atau mungkin ada yang per 7 atau sampai 8 tahun, enggak terserah. Jadi nanti bisa melampirkan bukti portofolionya adalah dokumen renstra. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan biaya koperasi. Nah, ini sesuatu yang sekali lagi bukti yang harus bisa dikuasai oleh seorang pengurus, maka yang menjadi bukti portofolionya itu adalah rencana program kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja dan biaya koperasi yang ada pada laporan terakhir RAT. Jadi RAT misalnya RAT tahun 2024, misalnya RAT tahun buku 2024 misalnya, dokumen ini dipisahkan nanti bisa di print terpisah. Jadi itu tadi ya. Bukti portofolionya adalah RPK, rencana program kerja maupun rencana anggaran pendapatan biaya koperasi. Kemudian untuk yang pengurus ini ya masih skema pengurus, melakukan pengembangan produk simpanan berjangka dan tabungan koperasi. Bukti portofolionya adalah panduan teknis terkait dengan atau peraturan khusus terkait simpanan. Ya, misalnya ada simpanan apa misalnya simpanan karyawan misalnya atau simpanan eh, kurban atau apalah seperti simpanan pendidikan. Coba tolong bukti portofolio yang disarankan misalnya adalah panduan teknis atau persus simpanan tersebut. Kemudian melakukan pengembangan produk pembiayaan, bukti portofolionya adalah misalnya kita mengembangkan produk pembiayaan misalnya pembiayaan pendidikan misalnya. Maka bukti portofolio yang yang bisa disampaikan adalah panduan teknis atau persus terkait dengan pinjaman tersebut. Misalnya di persus diatur maksimalnya berapa pembiayaan, jangka waktunya berapa, maka itu nanti bisa dimasukkan dalam juknis atau persus pinjaman atau pembiayaan yang dimaksud. Kemudian yang keenam, melakukan orientasi perkoperasian bagi calon dan anggota koperasi. Nah, bukti portofolionya bisa berupa bahan presentasi pendidikan anggota, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengelola likuiditas, ya. Ini eh, harus bisa dibuktikan salah satunya adalah bukti portofolio terkait persus pengelolaan likuiditas.
Jadi setiap lembaga punya kebijakan berbeda dalam hal likuiditasnya. Yang terpenting tujuannya sama, yaitu bisa memenuhi kebutuhan likuiditas anggota kapanpun diperlukan. Kemudian yang kedelapan, skema pengurus ini adalah mengelola modal penyertaan dan sumber dana lain. Jadi pengurus harus tahu bagaimana mengelola modal penyertaan dan sumber dana lain. Bukti portofolionya bisa terkait dengan persus terkait pengelolaan modal penyertaan. Seperti apa yang diharapkan dari sebuah koperasi. Kemudian mengelola dan mengamankan aset dan infrastruktur. Ya, setiap pengurus harus bisa mengamankan aset dan infrastruktur. Bukti portofolionya adalah, nah, ini menjadi tugas bukan office boy ya, tapi menjadi sekali lagi menjadi tugas pengurus adalah eh, adanya peraturan khusus terkait dengan pengelolaan aset dan infrastruktur, sehingga aset dan infrastruktur kantor atau koperasi kita dalam kondisi yang terjamin keamanannya. Nah, karena sekarang ada juga peserta yang ikut dengan skema analis pembiayaan, coba Kang Irfan bisa dimajukan slide berikutnya. Nah, ini materi untuk tenaga skema analis pembiayaan ini untuk Kang Pupung ya. Melakukan skemanya, melakukan evaluasi prinsip-prinsip organisasi dan manajemen. Nah, untuk itunya Kang Pupung bisa menampilkan job description dan uraian tugas petugas analis pembiayaan. Lalu yang berikutnya, komunikasi di tempat kerja. Nanti portofolionya bisa berupa contoh notulensi rapat yang ditulis ya. Misalnya rapat di BMT Talaga misalnya membahas tentang apa misalnya satu titik, maka kemampuan komunikasi kerjanya Kang Pupung itu bisa ditampilkan dengan menampilkan notulensi dari rapat yang berjalan tersebut. Kemudian skema berikutnya, uji kompetensi berikutnya adalah pelayanan prima anggota. Sekali lagi ini untuk petugas analis pembiayaan ya. Jadi yang diharapkan bisa menjadi bukti portofolionya adalah SOP layanan anggota koperasi. Nah, kemudian yang keempat, kelayakan analis pembiayaan yang menjadi bukti portofolio adalah lembar kerja analis untuk yang 5C atau prinsip syariah pembiayaan. Jadi kita terdokumentasi dengan baik nih. Oke, kita dianggap kompeten, Kang Pupung dianggap kompeten, maka harus siapkan lembaga kerja analis pembiayaan. Ada itu tentu dimulai dengan adanya form pengajuan lah. Form pengajuan nanti dilengkapi dengan data-data yang lainnya. Kemudian melakukan analisis pembiayaan dengan prinsip syariah bisa dilakukan dengan draft akad ijarah yang pernah digunakan. Ini kemudian di nomor 6 analis pembiayaan dengan prinsip jual beli. Kemudian nomor 7 analis pembiayaan dengan prinsip core. Kemudian analis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jadi masing-masing itu bisa dikasih portofolio contoh dokumen terkait dengan analisa pembiayaan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah melakukan orientasi transaksi dan akad syariah. Jadi ini bisa berupa SOP atau modul orientasi terkait dengan akad syariah di koperasi yang bersangkutan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini saya pikir tadi portofolio yang harus disiapkan karena sekali lagi nanti dalam sepekan ke depan Bapak Ibu diharapkan bisa menyiapkan sejumlah portofolio yang barusan saya sampaikan sedemikian rupa sehingga pada saat tanggal 22 atau 23 lah yang paling lambat ya, 23 pagi itu semua dokumen ini dibawa dan nanti akan diverifikasi oleh asesornya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya kembalikan ke Kang Irfan ya. Baik, terima kasih Pak Lutfi atas pemaparannya terkait dengan sertifikasi di Indonesia sekaligus pengantar untuk persyaratan dan portofolio ya untuk para asesi. Untuk selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari peserta ke Pak Lutfi, mangga dipersilahkan kalau ada yang mau bertanya.
sebelum kita mulai nanti ke teknis pelatihan melalui LMS ya secara online. Silakan dari Bu Juju mungkin dari Bu Pak Agustani. Jadi sedikit lagi saya perjelas ya. Jadi eh, apa namanya, proses uji kompetensi pembelajaran kita dilakukan secara online. Jadi Bapak nanti akan disampaikan oleh Kang Irfan bagaimana mengakses video-video pembelajarannya. Kemudian juga nanti ada apa namanya, eh, ada semacam tes yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu untuk mengecek sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terhadap materi yang disampaikan. Jadi bisa jadi juga materi yang disampaikan itu adalah keseharian dari Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika nanti ada tes silakan dijawab dengan apa yang biasa dikerjakan sehari-harinya. Kira-kira seperti itu. Ya. Nanti tanggal 22 itu tanggal 20 15 tambah 7 22 kita akan bertemu untuk melakukan review materi secara offline di kantor Gakopsah ya di Bandung. Maka silakan jika ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Teh Eca ya. ya izin, ya betul. Izin bertanya Bapak, mohon maaf tadi saya sempat lost internet. Jadi mungkin ada sebagian informasi yang tadi terputus saya belum terputus ya Pak ya. Hmm. Izin poin-poin tadi boleh izin Mas Irfan gitu, boleh Siap di-share saya tadi kirim ke terkait. grup Bu ya. Oke, boleh. Nanti mungkin informasi yang tadi saya belum dapat bisa kiranya saya mendapat secara online atau materi soft copy gitu ya. Oke, Bapak izin saya mau bertanya. Tadi kebetulan Mas boleh info yang tadi bahan halaman terakhir. Kebetulan Halaman terakhir. saya sebenarnya koperasinya unit usahanya ini Pak ya sangat simpel sebenarnya. Jadi mungkin sedikit Mm-mm. mau bertanya tadi yang di poin terakhir, Mas boleh diinfo yang terakhir itu Full tuh tentang screen. Oh ya. Jangan ini ya, Mbak Elsa, Mbak Eca ya. Jadi tadi yang saya sampaikan tuh ada dua skema. Ada skema untuk pengurus, ada juga skema untuk Analis. analis pembiayaan ya. Jadi nanti analis pembiayaan tuh khusus untuk Kang Pupung Purkonodin ya, yang karena beliau ikut ini sekalian jadinya. siap-siap boleh. Berarti saya memang masuknya ke pengurus Pak. Jadi memang berarti Mm-mm. pembiayaan saya tidak usah mandatori ke sana ya Pak ya. Jadi coba sebentar Kang Irfan coba share ya. Mungkin nanti ada yang Kang Teh Elsa mau tanya silakan. Yang halaman 2 terakhir Kang Irfan. Nah, ini skema pengurus. Nah, ini mungkin tadi saya terlewat Pak karena memang di poin Mm-mm. ini yang saya eh, apa namanya terlewat. Oke, Nomor satu nggak ada masalah kayaknya ya. MOU biasa aja kan. betul MOU masuk penyusunan Renstra mungkin ya portofolio dokumen Renstra masing-masing koperasi. Nah, ini mungkin Renstra sudah ada di setiap apa namanya hmm, ini apa ya di awal ya biasanya Pak ya. Jadi Renstra itu biasa disusun untuk per 3 sampai 5 tahun sekali ya. Teh Elsa ya, Siap. Teh Eca ya. Jangka panjang, jangka pendek ya Pak ya. Enggak, jadi kalau Renstra itu 35 tahun, kalau Renja, program kerja, itu tahunan. Yang Oke, siap. kelihatan biasanya di RAT ya. Kan biasa disampaikan di Siap. RAT, disesuaikan. Oke, mungkin siap Pak. Nanti mungkin saya sedikit hal baru aja di poin 2 mungkin Pak. Siap. Hmm. Terima kasih Pak. Mungkin sekian Kalau dari Teh saya. Elsa, kok unit usahanya apa Teh Elsa? Gimana Pak? Unit usaha koperasinya di bidang apa aja? Kalau KSU GSM itu unit usahanya lebih banyak operasional rental Pak, rental Hmm. pertama. Terus simpan pinjam, tapi simpan pinjamnya khusus di ini Pak, khusus di anggota apa namanya pegawai. Jadi koperasi kepegawaian gitu Pak. Hmm. Jadi Ini teh memang koperasi karyawan ITB bukan sih Teh Elsa? bukan karyawan ITB tapi karyawan PT Lapi ITB Pak. Oh, PT Lapi. Ya PT Lapi ITB. Jadi Ya, ya, PT Lapi ya. eh, ITB itu ITB itu memiliki unit usaha. Salah satunya Hmm. PT Lapi ITB. PT Lapi ITB ini ada konsultan Pak. Jadi
PT Mm-mm. Lapi ini bidangnya konsultan, lalu kita buat apa namanya Operasi. koperasi pegawai untuk memitigasi skoci kedua gitu Pak ya. Karena namanya juga Mm-mm. biar kita ada skoci kedua kalau ada apa-apa menggunakan koperasi. Jadi biar teman-teman anggota atau pegawai itu bisa support di koperasi ini gitu Pak. Terus itu pertama, terus kedua kita itu memang ada rental, unit usahanya rental, Mm-mm. percetakan, kepegawaian, outsourcing. Jadi benar-benar kita support di kegiatan PT Lapi sih Pak sebenarnya untuk operasionalnya ya Pak ya. Oh, oke, 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 siap, 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 siap. Operasional dan hal-hal yang memang support di beberapa di PT Lapi. Jadi memang lebih ke operasi karyawan Pak. Mungkin sebenarnya simpel ya Pak ya, tapi ada Mm-mm. hal-hal baru yang mungkin sebenarnya saya baru tahu di koperasi pun ada hal-hal kayak mengelola likuidasi tadi, terus bukti portofolio Kualitas ya. seperti itu. Mm. Ya, betul. Jadi hal-hal baru buat saya bahwa memang ternyata koperasi yang kita tuh ternyata terlalu simpel jadi kecil. Ternyata banyak banget hal-hal koperasi yang di luar sana yang memang jauh lebih besar bisa dikembangkan gitu ya, Pak ya. Ya, kan kalau apa nih, koperasi ini kan pasti mendukung operasional ini ya. Otomatis kayak arus kas kayak gitu kan harus diatur ya, supaya dia tidak mengalami misalnya liquidity trap ya. Jangan sampai suatu saat ada yang butuh kas, di sisi lain uangnya masih di mana gitu lah. Itu yang kira-kira seperti itu deh, TL saya. Siap, siap, Pak. Alhamdulillah kalau kita aman, Pak, karena anggotanya memang betul harus pegawai PT Lapi. Jadi kalaupun memang misalnya terkait pinjam, simpan pinjam pun kita mitigasinya risikonya nggak terlalu besar karena memang yang Hmm. pinjam itu memang betul-betul karyawan yang di PT Lapi gitu, Pak. Ya, Oh, oke, oke, siap, siap, siap. 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 Mungkin sekian, Baik, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Elsa. baik sudah terjawab ya Bu Elsa. Dan yang lainnya ada yang mau ditanyain lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Juju, silakan Bu Juju. Ya, ini yang poin 6. Poin 6 apa tuh isinya? Biasanya yang pernah dilakukan Husnul itu kan bahan presentasi. Ini kita dari Dinas Koperasi tuh yang mengisi buat ini calon buat anggota, pendidikan anggota tuh. Oh, nomor 6 ya, Bu, melakukan orientasi perkoperasian bagi calon dan anggota. Pendidikan perkoperasian sih sebenarnya Bu Juju ya. Hmm, Bahannya selama ini itu nggak dilakukan oleh di, di outsource ke dinas koperasi, nggak pernah dilakukan oleh internal, Bu. Iya belum 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 dari internal. Oh, tinggal disiapkan aja dulu materi-materinya, Bu. Saya pikir nanti ke depannya memang pendidikan koperasi itu yang isinya harus dari internal, dari pengurus, supaya nanti lebih apa ya Pak, keterikatan dengan itunya Bu Juju, keterikatan dengan anggotanya lebih kuat Bu Juju. Hmm, bukan dari Dinas Koperasi ya, harus dari Bukan, internal. bukan. Dinas koperasi itu hanya menyampaikan materi-materi misalnya terkait kelembagaan lah seperti itu. Tapi terkait dengan eh, apa yang harus disiapkan oleh lembaga untuk memenuhi kepatuhan regulasi seperti itu biasanya itu dinas koperasi. Tapi terkait dengan operasional bagaimana anggota harusnya bersikap kepada koperasinya, kepatuhan untuk menabung, menyimpan atau memenuhi kewajiban angsuran, itu kan sebenarnya ada di materi pendidikan perkoperasian dan yang harus disampaikan oleh internal dari koperasi yang bersangkutan, Bu. Oke, Siap ya, Bu Juju ya. Allah. Terima kasih itu aja. Assalamualaikum Ya, sama-sama Bu warahmatullahi Juju. Mangga mungkin yang lain, Kang Anuk mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Anuk. Pak, ini kan kita dari koperasi yang sama ya Pak. Berarti Mm-mm. untuk poin 2 sampai 9 apakah boleh sama itu? Beda-beda dikit atau Kang Anuk masa nggak Oh, sama semua. berarti nomor satu Kecuali sama 6 kecuali boleh. gini Kang Anuk ya. Kalau Hmm, misalnya Kang Irfan punten balikin ke atas Kang Irfan nanti saya lihat coba lihatnya. MOU kerjasama saya pikir bisa beda-beda ya, karena nggak ya, mungkin lah Husnul cuma dengan satu titik. Itu ini nomor satu bisa beda-beda Kang Anuk. ya, Nomor dua Kang Anuk, nomor dua itu bisa sama karena renstranya kan satu koperasi ya. ya betul. Oke. Nomor tiga itu sama.
Mm-mm. Oke. Nomor Iya. 4, simpanan berjangka. Ini bisa bisa berbeda-beda sesuai, tidak harus simpanan berjangka ya. Mungkin ada yang simpanan berjangka, lalu misalnya ada yang lainnya mungkin ada simpanan pendidikan, lalu ada yang lainnya mungkin Mm-mm. ada simpanan kurban atau simpanan yang lain. Itu bisa berbeda Kang Anuk. Jadi nomor satu beda-beda, nomor 2 dan 3 sama, nomor 4 sama, nomor 4 beda, nomor 5 juga beda. Produk pembiayaannya kan bisa beda-beda ya. Ada Iya, iya. pembiayaan apa segala itu. Oke, jelas ya. Satu, satu beda, 4 beda, 5 beda, 2 dan 3. Nomor 6 bisa sama. Karena materinya relatif sama sebenarnya ya. Mm. Nomor 7 juga sama Kang Anuk. Iya. Nomor 8 juga sama. Mm. Berarti yang beda tuh nomor 1, nomor 4, sama nomor 5 ya, Pak? Ya, sisanya bisa sama itu karena terkait dengan satu koperasi kan pasti sama ya. Iya. Tapi tetap di print masing-masing Kang Anuk ya, karena bukti ketertelusuran tadi itu yang saya sampaikan. Harus misalnya Kang Anuk portofolio nomor 6 sampai 9 mana? Sama sampai dengan Bu Juju, nggak boleh juga kayak gitu. Tetap Ah, harus ada iya, satu iya. ya. Iya, iya, baik, Pak. Ah, Tapi jelas ya, jadi ada sejumlah yang sama yang mungkin sudah bisa disiapkan dari sekarang. Lalu ada juga yang eh, harus disiapkan masing-masing. Bisa disiapkan dari sekarang juga. MOU misalnya, MOU dengan siapa tadi misalnya. Itu bisa bisa mm. beda-beda kan. Iya. Baik, terima kasih, Pak. Sama-sama Mungkin Kang Anu. contoh MOU dengan siapa-siapanya yang berbeda ya. Ya, ya betul Bu. Betul loh, Ju. Ya. Anu nggak koreksi namanya. Pak Lutfi manggilnya salah. Perasaan dulu manggilnya Anuk ya, bukan ya? Nugraha ya. Iya, sama aja, Pak. Perasaan kalau dulu panggilnya Anuk. Baik Ya. Bapak Ibu, kalau Silakan. sudah tidak ada yang tanyain lagi, kita langsung ke sesi berikutnya. Kita eh, bagaimana cara mengakses ke LMS ya, e-moneytraining.com. Kalau Bapak Ibu yang ada dua device, misalkan Zoom-nya di komputer atau di laptop, at- ah, bisa langsung praktek di HP ya. Nah, saya masukkan aksesnya di grup WhatsApp ya, e-moneytraining.com. Nah, sudah ada, tinggal diklik saja, misalkan di HP-nya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian ke menu masuk, Bapak Ibu bisa login dengan email yang sudah terdaftar ya. Misalkan yang Bu Juju misalkan ya. Saya contohin. Masukkan emailnya, passwordnya sama semua, Imani123. Kemudian klik sign in. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Masuk ke akun saya, kemudian ke kursus saya. Diklik aja. Ini scroll ke bawah sampai muncul ini sertifikasi pengurus, misalkan ya yang Bu Juju ya. Nanti kalau Kang Pupung berarti analis koperasi. Kemudian klik Start Learning. Nah, ini yang pertama ini modulnya, tinggal di scroll ke bawah aja.
nanti ada melakukan kerjasama antar koperasi. Misalkan linknya diklik aja. Bapak Ibu bisa download, klik yang ada tanda panah download di atas. Download aja, nanti otomatis masuk ke device yang digunakan, bisa HP atau laptop ya. Kemudian kembali lagi. Yang kedua sama, diklik lagi, kemudian di-download. Kalau mau di-download, kalau mau secara online ya bisa aja diklik aja, tinggal dipelajari. Kemudian kalau mau penjelasannya, Bapak Ibu bisa klik yang video ini ya di sampingnya ya. Misalkan melakukan kerjasama antar koperasi dan pihak bidang lain ya. Nah, nanti tinggal diklik aja, ini hanya bisa online diaksesnya. Tinggal diklik saja. Dia akan mulai ya. Satu video biasanya paling lama 30 menit ya. Melakukan kerjasama antar koperasi, terus ada menyusun rencana strategis. Kedua juga ada yang lainnya, membuat rencana program kerja, melakukan pengembangan produk, dan seterusnya ya, tinggal di play saja. Kemudian terakhir nanti ada tryout di paling bawah. Kalau sudah selesai diakses, ini passwordnya ya, Imani123. Kalau udah dipelajari dan semuanya diakses, bisa coba dikerjakan. Misalkan nama Irfan, passwordnya Imani123. Nah, nanti kerjakan saja. Nanti hasilnya boleh bisa ditanyakan ke saya. Dan terakhir ada hasilnya juga sih sebenarnya. Mungkin itu saja cara mengakses training online-nya, Bapak Ibu. Apakah sudah bisa? Sudah ada yang mencoba? Pak ulangi dong Pak, ketinggalan Pak, maaf. Oh, dari awal ya. Siap. Ya, Pak Nugraha bisa langsung masuk ke grup, WhatsApp grup. Kalau di HP atau WhatsApp grup di laptop juga bisa, Pak. Di WhatsApp web misalkan. Nah, nanti Bapak klik yang saya chat ini, Pak, imanitraining.com. Klik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, nanti ini masukkan email yang Bapak daftarkan ke Gakopsa, Pak. Masukkan emailnya. Bapak masuk dulu, terus login gitu. ya sudah Masukkan Pak. emailnya. Misalkan nih yang Pak Ahmad ya, udah Bapak izin kalau yang saya katanya emailnya masuk passwordnya masuk ke email tapi ternyata setelah cek email tidak ada. masuk ke email. Ibu daftar baru, Bu. Iya, saya baru. Baru saya enggak bukan baru saya masuk login tapi passwordnya disampaikan bahwa the password your entry for the email address. Jadi jika ini lost your password bisa ke email, Pak. Oh, kita coba ya yang di sini ya. Punya Ibu ini bukan ya? Elsa Sundari 13. Iya, betul. Nah, coba Imani 123. Bisa, Ini Bu? bisa oke, siap, boleh. Bisa Oh, langsung. bisa dua device ya, Pak ya? Siap, siap, siap. Ah, bisa. Sudah. Oke, siap. Bisa di laptop dan di handphone berarti ya, Pak ya? Siap. Ya, bisa. Siap.
Sudah Pak, Dimasuk, Alhamdulillah. oh udah Makasih. bisa. Siap. Nanti masuk ke kursus saya, Pak Nugraha sudah masuk belum, Pak? Akunnya Sudah, udah bisa akses belum? ya sudah bisa sampai situ Pak, udah. Ah ya, dimasuk kursus saya, kemudian nanti klik start start learning ya kursusnya. Nanti diakses aja ya, sesuai kebutuhan. Misalkan hari pertama ini tanggal 15 Bapak mengakses modul pelatihan dan yang video pertama dan kedua gitu. Besok video ketiga, keempat. Sehingga Jumat udah bisa try out tuh kalau udah selesai. Tadi setelah masuk ke kursus saya itu kemana Pak kliknya? Kliknya yang ini Pak, start learning ada nggak? Di scroll ke bawah aja Pak kalau di HP. Paling bawah. Paling bawah nanti ada tulisan start learning, diklik aja. Di sini adanya nggak ada ya Pak. Di Pak Nugraha nggak ada. Iya, saya pakai HP satunya tuh. Coba ya saya pakai akses, pakai email yang Pak Nugraha coba. Hmm. Nugraha 1723 Iya betul Pak. @gmail.com. Iya. Oh, passwordnya salah. Apa ini saya lagi buka? Nggak bisa buka dua. Bagaimana Pak? Nggak, biasanya bisa Pak. Oh, Dua. biasanya bisa. Bentar ya, coba. Iya. Oh, Pak Nugraha ini mah Irfan ya. Hmm. Udah. Masuk ke akun saya, kursus saya Pak. Dah. Hmm. Nanti ada muncul gambar seperti ini nggak Pak? Oh iya ada itu. Ada. Hmm. Nah, klik yang start learning-nya Pak. Oh gitu. Sudah bisa Pak? Harus Ya, daftar, ya. harus daftar Silakan. dulu. Apa langsung login? Langsung login Bu Juju pakai emailnya Bu. Saya kok passwordnya salah terus. Imaninya kecil semua, terus 123 Bu. Kita coba yang Bu Juju ya. Oh, buka email email saya masuk tuh. Ya, yang didaftarkan ke Login. Kakopsa emailnya. Login terus passwordnya yang itu money itu. Passwordnya ya Imani 123. Kalau emailnya email saya, tapi loginnya Imani gitu. Ya, passwordnya Imani 123. Ini ya, email Bu Juju ini betul jujujuhroh044 @gmail.com. Udah bisa Bu? Masih login, saya ini lagi di jalan. Oh, lagi jalan. Tadi tuh udah bisa karena passwordnya salah terus saya keluar lagi. Oh gitu. Ya tadi kita nyobain juga pakai email yang Bu Juju yang pertama tuh. Udah bisa. Iya, Kalau kalau Bu login, Zaitun ada kendala login. Bu? Berarti Imani tuh Imani itu Moni gitu. I biasa Imani bahasa Indonesia, ejaan bahasa Indonesia. Oh, Imani itu aja. Imani Ah, sesuai. Iman I Oh iya 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 iya. Iman Imani I 123. 123. Pak, saya tuh tadi terkendala lagi transaksi transfer, Pak. Jadi terlewat.
Boleh Bu, nanti bisa cek Dari rekamannya ya. transfer Kalau antar bank gitu. hmm. Kalau Bu Zaitun nanti bisa cek rekamannya boleh juga ya. Keluar lagi aja ya, lama banget. Ya boleh Bu. Kedengeran. Dekat, eh, lihat. Bu Zaitun bisa di grup ada imanitraining.com, diklik aja Bu cara aksesnya. Lagi ada transaksi. WhatsApp itu. Ini sih. Oh, diajarin Pak Nugraha ya. Ya, sebentar Pak ya. Komputer aja. Bu Zaitun pakai Husnul Aulia Iman ya. 123 kecil semua ya. Yang didaftarkan Bu Zaitun pakai Husnul Aulia bmt@yahoo.com. Masuk Imani 123. Nah, Masuk. error lagi. Imaninya itu I-nya kecil semua. Kecil semua ya. Training.com ya Bu. Dari di Google. Iya. Ah, kok nggak bisa? 123 kan? Ya, nyambung semua. Imani 123 passwordnya. Iya, tapi nggak mau. Yang ada I-nya. Harus Masuk. Oh, udah bisa. Oke. Ibu emailnya Bu. Mungkin bisa share screen Bu Juju, kendalanya di mana coba saya lihat. Oh, udah bisa. Ini udah ada di dashboard. Oh, udah Tunggu. masuk. Udah masuk Passwordnya. dashboard. Kemana? Nah, ke kursus saya Bu, ada akun saya di menunya, kemudian masuk kursus saya. Enter. Diklik aja. Nggak ada. Dan Oh, akun saya, terus kursus saya Bu. Imani. Oh, di dashboard juga ada nih Bu. akun Di saya. scroll. Masuknya ke akun saya. Ke akun saya, kemudian kursus saya. Terus Iya. itu saya. Apa lagi? Terus Nanti Ibu scroll ke bawah Bu, sampai ada tampilan gambar kayak gini Bu. Ya, ya. Sertifikasi taruh pengurus koperasi simpan pinjam. Nanti Dashboard klik kursus aja kan. Start Learning Bu. melakukan kerjasama antar koperasi. Jadi Ya, diklik satu-satu ya. ya diklik aja itu videonya. Nanti klik play aja. Satu-satu. Play yang merah. Play. Play Kalau ya. ini materi yang Google Drive-nya materi. Ya, yang modul pelatihan sertifikasi pengurus itu materinya Bu. Dalam bentuk Videonya PDF. di mana? Ini yang modul. Nanti kan ada gambar Videonya orang ini nih, tinggal scroll aja ke bawah. ya udah. Nanti diklik. Ini materinya. Tinggal dipelajari aja Bu. Kalau penjelasannya Ibu kembali lagi keluar. Kalau Kalau vi- videonya nih penjelasannya di mana? kalau videonya Ibu kembali lagi Bu ke menu yang tadi. Yang ada orangnya. Nanti di sebelah kiri ada akses video 1, video 2, video 3 gitu, diklik aja. Oh, oke. Begitu. Bu Zaitun masih terkendala atau sudah bisa masuk Bu? Nah, saya tuh pindah ke komputer nih Pak, tadinya di HP. Ah, ah.
Tapi udah biar gini ini udah masuk ke dashboard sih. Oh iya, siap. Tapi ini ada pilihan A Course by Lutfi Irfan. Pilih Mas Irfan. Apanya? Yang apa sih yang ini di dashboard itu ada ini kok. Terus yang Start Cleaning. Ke kursus saya, Mbak. Ke kursus saya Adanya udah masuknya. diklik. Kursus sayanya udah diklik. Oh, dari klik ya. Tapi ada yang gambar training kompetensi menjadi pengurus yang ada seat terbatas 20 peserta itu kok ke situ harinya. Oh, Yang mungkin sama Ibu dengan ngekliknya semua kursus mungkin ya? Tampilannya enggak training kompetensi menjadi pengurus koperasi, pinjam. Ada yang foto sini. Tahu. Ya, tinggal Di klik sini aja start dipilih learning, Bu. itu learning. Kliknya start learning, Pak. Tadi pilih Oh iya. start learning. Ya udah. Udah bisa Udah. akses berarti ya. Kalau Kang Pupung gimana? Kang Pupung sudah bisa, Kang? Pak Irfan, yang saya udah masuk, udah dapat Google Trip-nya juga ya. Klik. Itu semua di-download dulu atau gimana, Pak? Iya. Boleh, Ini kalau mau offline di-download aja. diklikin semua. Tapi Ya, nanti kalau hari-hari di-download biasanya biasa di Ini direkam nggak sih? Kalau diklik-klik tadi masuk di apa ini nggak sih materinya. Download nggak? Gimana Kang Pupung? Kurang kedengeran. ya maksudnya itu tes untuk materi per hari berarti ya Pak? Kan ada beberapa tuh. Nah, bisa diakses kapan aja. Boleh, Oh, mau kapan itu? sehari dua gitu. Mau tiga juga boleh sih. Nanti kalau udah kita klik mark as complete atau gimana? Belum Nggak perlu. Oh, nggak usah. Nah, Cukup di download aja terus dipelajari gitu ya. ya, Oh, siap. sama Siap. videonya di play aja. Oke. Siap-siap ya. Siap. Baik, Bapak Ibu sudah jelas semua ya? Mas, saya mau tanya boleh? Boleh, boleh. Mas, kan saya sudah download materinya. Nah, kiranya saya mau nanya, kalau di video itu sudah include di dalam materi ya. Jadi kalau misalnya saya mau efisiensi nih, ya sudah deh. Daripada baca, saya bisa video aja. Itu sudah di dalamnya sudah integrasi sama modul gitu ya. Udah, ya, Oke, siap, siap. siap. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Ada yang mau ditanyain lagi, Bapak Ibu, terkait cara aksesnya? Mas, kalau satu lagi, kalau video nggak bisa di-download ya? Eh, nggak bisa, Bu. Oke, siap. Berarti kalau memang misalnya mau Kalau by mau di-download bisa virtual, sih sebenarnya pakai SEPROM. saya Ininya from. apa? Aplikasinya. Websitenya Oh, ngedownload dari YouTube kan? oh ya. Tapi nggak usah Mm-mm. ada akses lagi masuk gitu ya, Mas? Ya, nggak perlu kalau udah di-download. Oke. Karena biar Kak tidak tidak usah login lagi ke Imani tadi gitu. Jadi kalau memang Boleh. sudah di YouTube ya udah tinggal bisa gitu ya. Ya, Oke, kalau siap. bisa Makasih, Mas. caranya silakan aja di-download. Tapi kayaknya harus ke IT mungkin ya, Mas ya. Ya, Oke, siap-siap. Makasih, banyak Mas. sih caranya di YouTube-nya juga banyak sih. Siap-siap. Makasih. Mangga. Baik, Bu Zaitun masih terkendala atau sudah bisa? Bu Zaitun sudah bisa, Bu Zaitun? Alhamdulillah, Mak. Alhamdulillah. Dibantu Alhamdulillah. Nugraha. Oh, yes. Nugraha ya. Nggak ya. Belakang tadinya, Pak. Masing-masing beda tempat. Ya, ya, ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung saja di WhatsApp grup ya. Jangan ragu-ragu bertanya supaya mudah-mudahan kita eh, lancar semua ujiannya dan lulus semua dan dinyatakan kompeten ya.
Dari Pak Lutfi Amin. mungkin ada yang mau disampaikan? Oke, saya pikir saya cuma mengingatkan untuk jadi selain belajar nanti Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan portofolio yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi nanti kalau di Husnul Aulia mungkin Kang Nugraha nanti yang mengawalnya ya, ada yang bisa dipakai sama bareng, tapi masing-masing orang punya dokumen masing-masing sendiri-sendiri, tapi mungkin dokumennya sama. Tapi kalau ada juga yang harus masing-masing ya harus sendiri-sendiri, yang beda-beda setiap dokumennya. Itu tolong disiapkan karena itu dokumen portofolio ini kita akan menggunakan metode portofolio karena Bapak Ibu dianggap sebagai orang-orang yang sudah kompeten. Jadi nanti diharapkan bukti portofolio itu bisa dipersiapkan dengan baik. Nah, selain itu untuk Persyaratan. persyaratan yang lain itu ada kopi ijazah ya, SMA atau sederajat minimal SMA. Kalau untuk pengurus memang minimal SMA, cuman kalau untuk manajer sekarang sudah ada ketentuan baru harus S1 ya. Kemudian kopi sertifikat diklat perkoperasian dan atau manajemen yang terkini. Nah, ini Bapak Ibu nggak usah siapin, nanti akan disiapkan oleh Gakopsah ya. Jadi pelatihan secara online ini nanti setelah Bapak Ibu mengisi apa Tryout. namanya tryout, kita akan lihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan semuanya bisa melewati batas minimal passing grade-nya sehingga nanti bisa kita keluarkan sertifikatnya. Kemudian kopi IKTP tolong disiapkan juga. Lalu yang berikutnya ini masing-masing ya kopi SK pengangkatan sebagai pengurus koperasi atau surat keterangannya. Lalu bukti laporan RAT masing-masing koperasi. Kemudian foto dokumentasi sebagai pengurus. Ya foto aja apakah itu sudah ngasih materi atau apa atau yang relevan lah itu disiapkan. Kemudian foto ukuran 3x4 2 lembar. Tolong diperhatikan keterangannya, foto close up dan background merah. Ya, foto 3x4 jumlah 2 lembar dengan background merah. Kemudian yang terakhir, dokumen tambahan yang harus disiapkan adalah biodata diri atau CV yang terakhir. Ya, jadi Kang Nugraha misalnya menyiapkan CV per 15 September 2025, per September 2025, kira-kira seperti itu. Ya. Ya, baik, Pak. Mungkin itu tambahan dari saya. Jadi nanti kita silakan dipelajari semuanya. Metodenya mangga mau sambil nonton sekali atau mungkin di-download semua materinya dibaca dulu. Kemudian nanti disiapkan untuk menyelesaikan tryout. Mangga kira-kira yang mana enaknya dari Bapak Ibu disesuaikan dengan waktu yang tersedia dari masing-masing asesi ya, masing-masing peserta uji. Saya kembalikan lagi ke Kang Irfan. Silakan Kang Irfan. Baik, terima kasih Pak Lutfi. Eh, kita tutup saja ya, Bapak Ibu, pertemuan pada pembukaan training dan sertifikasi pengurus koperasi ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja ya di WhatsApp grup atau bisa WA pribadi ke saya ya. Untuk itu kita Maaf, tutup dengan Ada pertanyaan, Mas? yang tadi Pak Lut sebutkan udah di ini bisa di grup, sudah, sudah Bu, sudah di-share di grup. udah Persyaratan bisa di grup ya. pribadinya ya, Persyaratan yang ada foto dan lain sebagainya udah. sudah Bu. Ya, kalau udah soalnya kan saya tidak ini lagi belum Tidak monitor ya, belum monitor ya Bu ya. Siap. lagi jalan-jalan ya. Baik, Bapak Ibu, Ya, kita tutup saja acara siang ini kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk foto bersama dulu ya. Bisa on kamera, On kecuali kamera mungkin semuanya. wis Kang Pupung nih gaya pisan Kang Pupung tanya. Lagi di lapangan nih kayaknya Kang Gupung. Enggak Pak, ini sengaja di kantor. Oh, di Di kantor, di kantor. kantor. Bu Zaitun bisa on cam Bu Zaitun? Pak Gustani, Mbak Elsa. Ini adalah hasil dari penanganan kita di awal Januari. Baik semuanya. Pak Gustani sudah lama tidak ketemu.
Nah, kita bisa lihat jumlah orang di tahun Lihat ke kamera 2024 semuanya. ya, Bu Elsa belum kelihatan ya? Ada 2024. masalah Iya, mungkin izin Pak, kamera. saya kayaknya masih kekunci, jadi biar saya pakai foto ini aja nggak apa-apa. Ah, Oke, siap, ya, siap, siap. baik. Dan Baik, lihat ke 200 kamera semuanya. 1, 2, 3. Oke, Oke. baik. Sudah, Bapak Ibu? Silakan kalau ada aktivitas lainnya bisa meninggalkan room. Baik, terima kasih Pak Herman. Ya, sampai ketemu Ya, pekan depan, Kang terima kasih Indra. Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih Pak Izin Lutfi. live. Dong. Pung, Om Pupung. orang itu Nah, negara Talaga aman, negara Talaga. Aman, kondusif, Pak. Kondusif. Alhamdulillah. beda sekali ya. Oh, lagi habis acara ya? Ini kebetulan lagi Habis ada sama Pak Asep kemarin, capacity building. kemarin baru selesai di Sumatera. Karena ada Oh, iya, iya, iya. Pak, itu berarti untuk yang analis tuh cuma saya aja berarti. jadi Hah? ini tuh 40 Cuman Yang Kang Pupung untuk aja? analis tuh cuma aja berarti, Pak. itu Ah, di bulan kemarin Iya. tapi nanti materinya ini kita itu kan kita Oh, combine cuma supaya bisa tapi terserap sekarang juga yang nanti Kang Pupung. 2 hari itu ya sekarang aja. Jadi gini Kang Pupung, nanti hari pertama kan latihan ya, latihan. Nanti hari kedua baru uji kompetensinya, hanya Hari pertama biasa pelatihan. Ikut latihan materi ini yang pengurus. Ikut materi pengurus gak apa-apa. Hari Oh, pertama ikut Kang aja. Pupung tetap datang ikut materi yang pengurus ya. Ya, 28 Ya siap siap, ya. siap. Nanti hari Senin depan artinya Kang Pupung harus di Bandung ya. Yuk. Oh, keluar. Oke, sip. Masuk lagi, Pung. Pung, jelas nggak, Pung? Informasinya, Pung? Masih di mute, Pung. Cukup jelas, Pak. Nanti kalau ada yang saya tanyakan langsung aja berarti ya. Kalau saya Ya, nanti bisa ke Kang Irfan atau ke saya ya. siap, siap, Pak. Oke, siap. Nuhun, Pung. Terima kasih, Pak. Mangga, Pak. Assalamualaikum. Salam. harus 230